Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rizky Ayuning Tias Putri, SE, ME, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Clarissa Khotimatul Fitriah dari kelas Perbankan Syariah 4E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai inflasi dan pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Selanjutnya, yaitu sumber-sumber penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull inflation atau inflasi permintaan, yaitu kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sisi permintaan barang dan jasa. Yang kedua, yaitu supply side inflation atau inflasi penawaran, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi penawaran barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu demand supply inflation atau inflasi permintaan dan penawaran, yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran, sehingga harga menjadi lebih tinggi. Jenis inflasi menurut asal-usulnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini disebabkan oleh adanya shock dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang import yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik. Selanjutnya, jenis sasaran inflasi. Yang pertama, yaitu inflasi berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK, atau juga bisa disebut inflasi aktual. IHK merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lainnya. Yang kedua, yaitu core inflation atau inflasi inti. Inflasi inti adalah laju inflasi yang diturunkan dari inflasi IHK dengan mengeluarkan unsur noise dalam keranjang IHK. Cara mencegah inflasi. Yang pertama, dengan kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Yang kedua, dengan cara kebijakan fiskal. Kebijakan ini menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Yang ketiga, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Yang keempat, dengan kebijakan penentuan harga dan indexing. Kebijakan yang dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja.
Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah, tetapi di atas usia anak-anak, dengan relatif usia di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Sedangkan di atas usia 18 tahun, namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai penganggur. Jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran ini sifatnya sementara yang disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang kelima, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang ketujuh, pengangguran siklus, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadinya resesi. Yang selanjutnya yaitu jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Di negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Yang ketiga, pengangguran musiman. Keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Yang keempat, setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Selanjutnya, yaitu akibat dari pengangguran. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, yaitu penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Kemudian, akibat pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Arti inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat di atas. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis, para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan. Bukan saja karena banyak masyarakat yang membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.